Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi, alhamdulillah berjumpa kembali di program Jejak Sufi di Tatar Galuh. Hari ini saya sedang berada di makam Gunung Galuh. Ini salah satu makam masih nyambung dengan Adipati Arya Kusuma Adiningrat. Kita berada di makam keramat Gunung Galuh, di mana di sini dimakamkan dua orang yang sangat berjasa terhadap keadipatian Galuh, yaitu Adipati Adikusuma yang memerintah dari 1819 hingga 1839 bersama penasihat hukumnya Eyang Bagus Satariah. Jejak Sufi yang akan kita ungkap di sini adalah bagaimana peran tarekat Satariah yang dibawa oleh Eyang Bagus Satariah atau Pangeran Natarja dari Kesultanan Cirebon begitu mempengaruhi suasana Kabupaten Galuh pada waktu itu. Dan ketika Adipati Adikusuma memimpin keadipatian Galuh, ini posisinya sudah berada di Cirebon ya. Tidak di bawah Mataram, tapi Galuh di bawah Cirebon, digabungkan dengan Panjalu dan Kawali. Jadi ketika resminya Galuh digabungkan dengan Cirebon itu 1806 ya, sampai 1809. Jadi ketika tahun itu sudah digabungkan dengan Kesultanan Cirebon. Yuk kita akan sungkem dulu ke makam Adipati Adikusuma. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Oke, kita akan berkunjung, kita akan berziarah ke makam Adipati Adikusuma. Beliau adalah ayah dari Adipati Arya Kusuma Adiningrat. Ya, oke sahabat Sufi, kita sudah berdoa di makam Eyang Adipati Adikusuma, dan ini makam permaisuri beliau. Ya, Allahumma firlaha warhamha. Nah, kita berbicara Adipati Adikusuma tidak bisa dipisahkan dengan peran penasihat hukumnya yang juga seorang waliullah, Kiai Haji Tubagus Satariah. Beliau salah satu ahli fikih, ahli tasawuf yang mendampingi Adipati Adikusuma. Nah, apa saja mahakarya selama mendampingi Adipati Adikusuma? Yuk kita akan lihat langsung ya ke makam Eyang Bagus Satariah. Nah, kita akan lihat inilah salah satu sosok penasihat hukum Adipati Adikusuma yang dengan jalan tarekat beliau mampu mengembangkan Islam di keadipatian Galuh ini ya, tanpa perlawanan dari penduduk sekitar karena memang bisa menyatu dengan budaya lokal. Nah, ini salah satu utusan dari Kesultanan Cirebon. Kita akan lihat, inilah komplek makam Eyang Bagus Satariah. Nah, inilah. Nah, beliau tidak bisa dipisahkan dari Adipati Adikusuma karena beliau penasihat hukum yang juga merancang penggabungan Panjalu dan Kawali dalam Adipatian Galuh ya, Kabupaten Galuh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini kita saksikan ya sahabat Sufi, inilah sosok Eyang Bagus Satariah, sosok Sufi yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Kabupaten Galuh ya.
Jadi beliau punya keahlian dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu fikih, dan ilmu yang lain ya. Sehingga beliau sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam di Kabupaten Galuh. Yuk sahabat Sufi, kita berdoa sejenak ya. Ya, demikian tadi sahabat Sufi, kita sudah berdoa di makam Eyang Bagus Satariah, salah satu sosok Sufi yang betul-betul mendampingi Umaro hingga akhir hayat dan dimakamkan berdekatan dengan Adipati Adikusuma. Nah, apa saja nih mahakarya duet antara Adipati Adikusuma dengan Eyang Bagus Satariah berdasarkan silsilah dan perjalanan cerita yang turun-temurun. Adipati Adikusuma bersama Eyang Bagus Satariah berdakwah melalui kesejahteraan masyarakat ya, sangat memperhatikan kemajuan petani ya, penggarapan sawah, perkebunan dan sebagainya, sehingga ketika itu swasembada pangan di Kabupaten Galuh ya, yang meliputi 4 kewadanaan, diantaranya Kawali, Panjalu, nah ini kota ini, dan kemudian daerah mana tuh, Banjarsari ya. Nah seperti itu, ini luar biasa ya. Pada zaman 1819 hingga 39 luar biasa, Kabupaten Galuh sudah mencapai swasembada pangan. Beliau sangat concern sekali mengembangkan pertanian. Terus kemudian dari sisi syiar Islam, karena waktu itu aroma mistik sangat kuat sekali, maka Eyang Bagus Satariah konon menurut cerita beliau mencoba membangun konsensus dengan Kerajaan Onom yang sekarang berada di Rawa Onom ya, di Kota Banjar. Kota Banjar dulu bagian dari Kabupaten Ciamis ya, bagian dari Keadipatian Galuh. Nah, konsensus dengan Kerajaan Onom adalah bagaimana antara Galuh dengan Kerajaan Onom ini bersinergi, sehingga kalau sahabat Sufi sempat melihat sejarah di Pendopo Galuh, Pendopo Ciamis, itu selalu kalau nanti ulang tahun Kabupaten Ciamis, itu selalu ada sesuguh atau sasajen atau menu untuk bangsa Onom, bangsa gaib yang memang selama ini berdampingan dengan Galuh ya, seperti itu. Itu turun-temurun tradisi sesuguh. Jadi menerima tamu dari Kerajaan Onom itu masih dipertahankan, tapi sejak zaman reformasi, zaman 20 tahun ke sini, tradisi menyambut tamu dari Kerajaan Onom sudah tiada ya. Jadi sekarang kalau kita melihat, menyaksikan hari ulang tahun Kabupaten Ciamis, sudah tidak ada ritual tradisi yang dikembangkan seperti masa itu. Oke sahabat Sufi, bahwa Gunung Galuh ini menyimpan banyak cerita. Salah satunya adalah cerita bahwa di lokasi Gunung Galuh ini Adipati Adikusuma punya tradisi yang namanya ngabumbang. Tradisi ngabumbang itu dalam bahasa Indonesia adalah kita berkumpul bersama ya, lalu melihat bulan purnama ya, melihat bulan purnama kita sambil biasanya waktu itu ada yang sholawatan, ada yang sambil menabuh musik klasik gitu, ada yang dengan berzikir. Jadi setiap purnama Adipati Adikusuma bersama Eyang Bagus Satariah mengadakan tradisi ngabumbang, dan tradisi itu sekarang telah hilang ya. Dan luas tanah wakaf ini, tanah kerajaan atau tanah Keadipatian Galuh ini dulunya ada 4 hektar ya. Nah sekali lagi, luas tanah Gunung Galuh ini yang digunakan sebagai salah satu situs ya atau makam keramat ini dulu ada 4 hektar. Tapi sahabat Sufi akan melihat hari ini tanahnya tinggal secuil. Kenapa? Karena pada tahun 1972 pada zaman Orde Baru itu terjadi redis besar-besaran dipimpin oleh kepala desa, sehingga tanah yang ada di Gunung Galuh makin menyempit dan sekarang makin menyempit. Bahkan makam keramat ini sekarang sudah berdekatan dengan rumah penduduk.
yang kita tidak tahu bagaimana asal muasal mereka mendapatkan tanahnya ya. Pokoknya menurut catatan pada tahun 1972 banyak tanah-tanah ini yang dilepas, dijual menjadi hak milik pribadi. Sehingga sekarang ini kita lihat sisanya tinggal sedikit ya, yang ada makam keramatnya saja. Sedangkan di bawah menjadi makam umum. Ya. Dan ini juga kita tidak tahu ini makam siapa yang ada di sebelah sini. Ya. Karena tidak ada catatan namanya ya. Nah, ini salah satu pohon-pohon yang tetap dipertahankan ya, sahabat sufi. Salah satu penyuplai oksigen. Nah, di sini biasanya ada burung khas, hanya ada di sini tapi hari ini tidak muncul. Kata bahasa Sunda, burung sing swing. Susah ya namanya. Nah, ini tidak hadir ya. Biasanya kalau kita lagi di sini burung-burung itu hadir. Dan sangat khas sekali ekosistem yang ada di sini. Ya, oke. Jadi sahabat sufi, luas tanah yang dulu awal-awal 4 hektar, kemudian pada zaman Orde Baru, tepatnya pada 1972, 1973, beberapa kepala desa itu meredis sehingga hari ini kita hanya menyaksikan sedikit sekali luas tanah yang ada di Gunung Galuh ini. Kenapa disebut Gunung Galuh? Ya, ini sebenarnya bukit ya, bukan gunung, tapi itu melambangkan perjalanan sufi. Perjalanan beliau sudah mencapai tahap ma'rifatullah ya. Jadi selalu perjalanan ma'rifat dilambangkan dengan gunung, sehingga disebut Gunung Galuh ya. Galuh kesucian ya. Galuh itu intisari dari kesucian, kejiwaan. Nah, kita kembali kepada perjalanan sufi, jejak sufi yang ditinggalkan oleh Eyang Bagus Satariyah. Jadi tarekat Satariyah ini masuk ke Indonesia dibawa oleh Syekh Abdul Rauf Asingkili pada tahun 1615. Kemudian berkembang di daerah Galuh ini, salah satunya dibawa oleh Syekh Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi, itu pada tahun 1619 ke sini ya. Sekitar 1700-an masuk ke daerah Galuh. Jadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan itu salah satu murid yang belajar tarekat Satariyah kepada Syekh Abdul Rauf Asingkili waktu di Mekah. Lalu Syekh Pamijahan karena akan mencari yang namanya Safarwardi ya, gua yang tempat bertapa Syekh Abdul Qadir Jalani, sehingga perjalanan Syekh Abdul Muhyi dari Galuh ini menuju Pamijahan Tasikmalaya. Dan kemudian kenapa Satariyah yang berkembang? Karena memang di Pulau Jawa ini tarekat paling tua, paling pertama berkembang di Pulau Jawa adalah tarekat Satariyah, yang di salah satu pendirinya adalah, bukan salah satu ya, memang pendirinya adalah Abdullah Ash-Shatar dari India. Nah, lahirnya tarekat Satariyah itu 1485 ya. Jadi ketika 1400 sekian Satariyah lahir di India. Kemudian pada tahun 1615 Masehi dibawa ke Kerajaan Aceh oleh Abdul Rauf Asingkili, dan Syekh Abdul Rauf satu-satunya ya yang membawa tarekat Satariyah ke Pulau Jawa, sehingga kemudian berkembang di Istana Kecerbonan. Jadi perkembangan tarekat Satariyah ini dibawa oleh Menak ya, oleh kaum Ningrat dari kerajaan-kerajaan dari Aceh ke di Jawa Barat, kemudian di Cirebon, di Kerajaan Cirebon. Jadi selama dikembangkan di sini, tarekat Satariyah berkembang pesat di Kerajaan Cirebon, sehingga sultan-sultan di Cirebon, Kasepuhan maupun Kanoman itu mengembangkan tarekat Satariyah ya. Sampai hari ini tarekat Satariyah masih berkembang di Cirebon. Dan Eyang Bagus Satariyah adalah salah satu pangeran ya, putra sultan, atau dengan nama lain Pangeran Natarja. Beliau salah satu putra sultan ya di Kasepuhan III, Sultan Kasepuhan III. Nah, inilah sosok sufi yang ikut berjuang menyebarkan Islam di kerajaan atau Kabupaten Galuh ya. Luar biasa, pada tahun 1819 beliau sudah mengembangkan pertanian, mengembangkan pengairan, kemudian mengembangkan sistem masyarakat Islami berdasarkan
tarekat Syatariah. Luar biasa ya sahabat Sufi. Dan kita masih bisa menemukan beberapa keturunan Syekh Eyang Bagus Syatariah di Kuningan, di Cirebon, dan bahkan ada juga di Kabupaten Ciamis ya. Salah satu keturunan yang sekarang sedang berjaya, sedang memimpin di Kabupaten Ciamis adalah Bapak Haji Trian Slamet ya. Bapak Haji Triana Slamet adalah ketua fraksi fraksi Golkar di DPD Kabupaten Ciamis. Beliau juga ketua DPD Golkar Kabupaten Ciamis. Oke sahabat Sufi, demikian vlog kita hari ini di situs Gunung Galuh ya, makam keramat Eyang Bagus Syatariah dan Adipati Adikusuma. Semoga kita bisa ngambil hikmah dari perjalanan tokoh yang tidak bisa dipisahkan ini. Kita sebagai generasi muda, yuk apa yang kita bisa lakukan untuk masa depan bangsa ini, masa depan daerah kita, menjadi lebih baik seperti yang telah mereka cita-citakan pada ratusan tahun yang lalu. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua DPD Golkar Kabupaten Ciamis, Haji Trian Slamet Triana ST. Beliau salah satu keturunan Eyang Bagus Syatariah, yang juga Ketua Fraksi Golkar dan salah satu tokoh di Kabupaten Ciamis. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.